Bismillahirrahmanirrahim. Penyimpanan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pengelolaan perbekalan farmasi di apotek. Next. Jadi di kelompok 4 ini ada saya, Muhammad Frizikul Hakim, ada Nabila Dwi Rahayu, ada Nazwa Rahma Apriani, ada Naila Andira Putri, dan ada Rani Nurhaliza. Kami semua dari kelas 11 Farmasi Klinis dan Komunitas B. Penyimpanan obat. Semua kegiatan penempatan obat dan perbekalan farmasi lainnya untuk menjamin mutu perbekalan farmasi. Next. Ya, jadi pengertiannya dilanjut oleh Nabila Dwi Rahayu. Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu sediaan farmasi. Tujuan penyimpanan obat ini adalah untuk agar persediaan aman dan tidak mudah hilang. Yang kedua, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, untuk memudahkan pengawasan persediaan stok, khususnya bagi obat yang mempunyai waktu kadaluarsa dan obat dengan golongan psikotropika dan narkotika. Yang keempat, untuk memelihara mutu obat atau menjaga stabilitas obat dan perbekalan farmasi yang lain. Yang kelima, untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan karena penyimpanan dilakukan menurut sistem tertentu. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazwa. Macam-macam penyimpanan berdasarkan kelompok sediaannya. Yang A berdasarkan kelompok narkotika dan psikotropika. Yang B berdasarkan kelompok infus, disinfektan, cairan hemodialitas, alat kedokteran, dan alat perawatan. Yang C berdasarkan kelompok bahan berbahaya, mudah terbakar atau disebut B3 mudah terbakar. Yang D berdasarkan kelompok bahan baku. Dan yang terakhir yang E berdasarkan kelompok bahan radiologi seperti film Röntgen disimpan pada tempat yang gelap atau terlindungi dari sinar matahari. Yang kedua, macam-macam penyimpanan berdasarkannya suhu. Yang pertama, pada penyimpanan suhu beku minus 20 derajat dan submin minus 10 derajat Celcius yang umumnya digunakan untuk menyimpan vaksin. Yang kedua, pada penyimpanan suhu dingin 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Yang ketiga, pada penyimpanan suhu sejuk 8 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Dan yang terakhir, pada penyimpanan suhu kamar, yaitu 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Cara penyimpanan obat diterapkan di apotek. 1. FIFO dan FEVO. FIFO, first in, first out, adalah penyimpanan obat berdasarkan obat yang datang terlebih dahulu dan dikeluarkan terlebih dahulu. FEVO atau first expired, first out adalah penyimpanan obat yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih cepat, maka dikeluarkan terlebih dahulu. Penggabungan dua sistem tersebut adalah hal yang paling ideal dilakukan. Keuntungannya, obat-obat yang ada di tipe penyimpanan tidak akan terbuang karena kadaluarsa. Yang kedua, berdasarkan abjad. Penyimpanan berdasarkan abjad juga harus berdasarkan bentuk sediaan dan tujuannya. Mempermudah pengambilan obat. Contohnya, misal pada sediaan tablet kita urutkan dari huruf A atau amoksilin, B betamethason, dan C ciproheptadin, dan seterusnya. Yang ketiga, berdasarkan generik dan non-generik. Obat generik dan non-generik dipisahkan dan disusun berdasarkan abjad dan berdasarkan bentuk sediaan.
Hal tersebut untuk mempermudah pengambilan obat, baik yang generik maupun non-generik, terutama di era BPJS sekarang ini. Yang keempat, berdasarkan kelas terapi obat. Obat dikelompokkan berdasarkan khasiat dan indikasi obat tersebut, misal golongan antibiotika dikelompokkan jadi 1 dengan golongan antibiotika, golongan analgetik, dan antipiretik, dan seterusnya. Yang kelima, berdasarkan bentuk sediaan. Misalnya untuk obat oral disimpan di rak yang sama agar mudah penyimpanannya. Obat oral dengan sediaan tablet atau kapsul kita bisa pisahkan dengan bentuk sediaan obat suspensi dan lain-lain. Yang keenam, berdasarkan stabilitas obat. A. Suhu obat yang butuh penyimpanan suhu tertentu harus disimpan sesuai dengan tertulis pada label atau box obat, misalnya untuk vaksin. Disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Untuk obat-obat suppositoria dan pervaginam harus disimpan dalam suhu yang sejuk 5-15 derajat Celcius. Yang B. Cahaya. Obat biasanya dikemas dalam kemasan tahan cahaya, disimpan dalam wadah gelap, contohnya epinefrin injeks, vitamin J injek, dan vitamin K injeksi, impugan injek. Kelembapan, yang C kelembapan. Obat biasanya dikemas disertai pengering atau silika gel agar tidak lembek. Contohnya obat bentuk kapsul dalam kemasan seperti botol biasanya disertai silika gel agar tidak lembek dan lengket. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Berdasarkan undang-undang, obat-obat yang termasuk dalam psikotropika dan narkotika harus disusun dan disimpan secara terpisah dengan obat-obat yang lain. Dikarenakan ada pelaporan khusus yang harus kita serahkan ke Dinas Kesehatan setiap bulannya. Obat narkotika disimpan pada lemari narkotika yang terbuat dari kayu dengan ukuran 40 x 80 x 120 yang diberi kunci ganda dan juga harus terkunci. Kesimpulannya adalah penyimpanan sama dengan kegiatan menyimpan dan memelihara dengan menempatkan perbekalan farmasi pada tempat yang dinilai aman dari pencurian, serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu sediaan farmasi. Sekian presentasi dari kelompok 4, kelas 11 farmasi B. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Alhamdulillah udah. Terima kasih ya Pak Narul. Ini stop record. Udah, gue mau latihan. Gila. Sudah.